Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Agustini. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sintang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2112062054. Saya sekarang berada di semester 3 kelas E12. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Yunita Seran, MPD. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan di SDN 17 Nangapengga kelas 4 semester 1 pada tema 2 selalu berhemat energi di subtema 1 yaitu sumber energi. Muatan terpadunya Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Pembelajaran ke-1 alokasi waktu 1 kali 35 menit. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3 memahami faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada kompetensi dasarnya, yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati dan menuliskan gagasan pokok dari teks. Lalu, mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran IPA, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada mata pelajaran IPS, pada kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi, dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya, menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan pembelajaran dari RPP ini yaitu yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Lalu yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Lalu yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dan sistematis. Yang selanjutnya pada materi pembelajaran, ada gagasan pokok teks visual, manfaat energi matahari bagi kehidupan, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam.
Pada metode pembelajarannya, di sini saya memakai pendekatan pembelajaran saintifik. Metode pembelajarannya ada simulasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk medianya saya menggunakan gambar tanaman jagung. Gambar tanaman jagung ini. Dan untuk bahannya di sini saya menggunakan kertas. Kemudian ada tisu dan kain untuk percobaan IPA. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembuka, alokasi waktu 5 menit. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan dipimpin doa oleh salah seorang siswa. Lalu siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu meminta siswa untuk meriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Lalu siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pelajaran yang akan dilakukan. Lalu siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Lalu pembiasaan membaca, siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir, siswa ditanya tentang sumber-sumber energi yang ada. Lanjut pada kegiatan inti, alokasi waktu 25 menit. Yang pertama, siswa diminta secara berkelompok untuk duduk secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Lalu siswa diminta mengamati teks visual yang ada di buku siswa. Siswa menjawab pertanyaan, gambar apa saja yang kamu amati? Lalu setiap kelompok kemudian mendiskusikan pertanyaan pada buku siswa, lalu menyampaikan jawabannya kepada kelompok sebelahnya. Siswa memperhatikan pembahasan satu persatu gambar di depan kelas. Siswa ditunjuk untuk menyampaikan jawabannya. Secara individu, siswa akan menuliskan gagasan pokok dari gambar yang telah diamatinya. Siswa akan menukar jawabannya kepada teman sebelahnya. Setelah menuliskan gagasan pokok dari gambar, guru mengajak siswa untuk mengamati dengan teliti salah satu jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan tanaman jagung ini tadi. Siswa juga diminta untuk mengamati terangnya cuaca di pagi, siang, hari dari kaca jendela kelas. Kegiatan mengamati ini sebagai pengantar untuk materi pemanfaatan matahari. Lalu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengamatan yang baru saja dilakukan. Siswa yang mengangkat tangan diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Siswa mendiskusikan jawaban-jawaban tersebut bersama guru secara klasikal. Selanjutnya, siswa menerima penguatan tentang matahari sebagai sumber kehidupan di bumi di buku guru halaman 6. Setelah itu, siswa diminta mengamati gambar tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan media pembelajarannya, yaitu berupa video animasi. Ada 3 video animasi di sini. Video animasi yang pertama itu adalah sebagai referensi siswa melakukan percobaan untuk membuktikan penguapan zat cair oleh panas matahari berdasarkan instruksi yang terdapat di buku. Pelajaran kedua, siswa kemudian menuliskan manfaat matahari bagi kehidupan di bumi dalam bentuk peta pikiran. Siswa dibebaskan untuk membuat peta pikiran mereka dalam bentuk tulisan maupun gambar. Siswa dalam kelompok kemudian melanjutkan pengamatan hasil percobaan tentang pengaruh panas matahari pada zat cair di bumi. Selanjutnya, siswa menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada objek benda berdasarkan hasil percobaan. Siswa lalu diminta menuliskan proses dan hasil percobaan dalam bentuk laporan. Siswa mengamati gambar jagung bakar yang terdapat di buku. Siswa secara berpapasan dengan teman di sebelah kemudian mendiskusikan pertanyaan bacaan terkait materi tentang ketersediaan sumber daya alam. Siswa membaca senyap teks tentang jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan teks tersebut. Siswa menjawab pertanyaan dan menuliskannya di buku secara berpasangan. Siswa lalu mendiskusikan jawaban mereka. Lalu siswa menerima penguatan tentang kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Di sini ada animasi atau video pembelajaran yang sudah saya ambil dari YouTube.
Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan penguatan tersebut dan menuliskannya di buku. Siswa lalu mendiskusikan jawabannya bersama teman. Setelah itu, siswa kembali diminta untuk menggambarkan penggunaan salah satu sumber daya alam yang patut dicontoh. Gambar mereka harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Siswa akan saling menyampaikan gambar mereka kepada seorang teman untuk diberikan masukan. Siswa kemudian menjelaskan gambar mereka dalam bentuk tulisan. Tulisan yang dibuat harus memuat sumber daya alam yang dipilih dan yang diperjualbelikan, serta contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Lalu yang selanjutnya, kita sampai ke kegiatan penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Yang pertama, siswa melakukan perenungan dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa, halaman 9, dan pertanyaan dari guru berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran pertama buku guru, halaman 173 sampai dengan 174. Yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menerima penjelasan tentang kegiatan bersama orang tua, yaitu siswa berdiskusi tentang pemanfaatan sumber energi matahari yang terdapat di lingkungan rumah dan sekitarnya. Lalu siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab. Lalu siswa melakukan operasi untuk menjaga kebersihan kelas. Lalu kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Selanjutnya di bagian akhir di sini ada penilaian. Penilaian pertama yaitu ada teknik penilaian, terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, remedial, pengayaan. Lalu yang kedua ada bentuk instrumen penilaian, terdiri dari jurnal penilaian sikap, rubrik penilaian bahasa Indonesia, lalu ada rubrik penilaian IPA, dan ada rubrik penilaian IPS. Baiklah, sekian presentasi RPP dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.